Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun angkatan 2019. Saya Salsabila Fitreko Putri. Nama saya Bujeromi. Saya Sumarsi. Di sini kami akan bercerita dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai kerja praktek kami di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Jadi, sebelumnya kami telah diplot oleh program studi untuk melaksanakan kerja praktek di pabrik pupuk. Nah, yang kedua, dengan mengetahui hal tersebut, barulah kami mencari-cari pabrik di bawah naungan PT Pupuk Indonesia. Yang diantaranya ada Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Petrokimia Gresik, kemudian Pupuk Kalimantan, kemudian ada Pupuk Kujang, dan Pupuk Sriwijaya Palembang. Dari PT Pupuk yang disebutkan tadi, nah kemudian kita mencari nih PT mana dari pupuk tersebut yang membuka lowongan kerja praktek secara offline. Nah kebetulan dari semua yang kita hubungi, salah satunya yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang itu membuka kerja praktek secara offline. Setelah mengetahui PT Pupuk Sriwijaya Palembang membuka KP secara offline, kami mempersiapkan berkas-berkasnya seperti transkrip nilai, proposal, kemudian surat rekomendasi fakultas. Nah, setelah itu kami mengunjungi website SIKP, SIKP, Sistem Informasi Kerja Praktek PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, di sana kita daftar terlebih dahulu, mulai dari nama, NPM, alamat, universitas, dan sebagainya. Kemudian kita mengupload beberapa berkas tadi ke dalam website tersebut. Nah, setelah mengupload tersebut, kami menunggu 2-2 bulan untuk dapat balasan email. Nah, alhamdulillahnya kami dapat balasan emailnya tuh sekitar 2 mingguan. Nah, dapat balasan email mengenai kami diterima di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian di email tuh ada PDF ya. PDF diterima di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian ada beberapa berkas yang lain seperti jadwalnya, kemudian untuk format mengisi absen dan lain-lainnya di sana. Nah, jadi kita kan keterima nih di PT Pupuk Sriwijaya kerja praktek dengan periode kerja praktek 6 Juni sampai 8 Agustus 2022. Nah, setelah kita dapat periode kerja prakteknya tanggal segitu, kami langsung meminta izin kepada dosen pembimbing kami, kepada dosen wali, dan juga melapor ke Kaprodi tentunya, melapor ke program studi juga untuk mengizinkan kami pergi kerja praktek ke Palembang. Nah, setelah kami diizinkan, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke Palembang pada tanggal 6 Juni tahun 2022. Sebelumnya, kami sudah mendapat informasi dari PT Pupuk Sriwijaya bahwa kami mendapatkan toleransi perjalanan hingga tanggal 8 Juni 2022. Nah, terus kita melakukan perjalanan dari Karawang menuju ke Palembang menggunakan mobil pribadi. Dan kita tiba di Palembang itu tanggal 7 Juni jam 10, kurang lebih 14 jam kita melakukan perjalanan dari Karawang ke Palembang. Setelah nyampe di Palembang, kami langsung menuju ke PT Pupuk Sriwijaya untuk melapor ke Departemen Pusdiklat bahwa kami telah sampai di Palembang. Terus pas melapor, kami bertemu dengan staf di departemen tersebut. Kami menyerahkan semua administrasi yang dibutuhkan seperti KTM, kemudian surat keterima kami, surat diterimanya, terus
sama surat vaksin minimal dosis 2. Nah, setelah semuanya sudah kami serahkan, kemudian kami diarahkan untuk ke Departemen Security. Tapi sebelumnya kami disuruh ngeprint formulir yang ada di website SIKP itu, dimana formulir tersebut isinya itu adalah surat keterangan sehat, log sheet untuk kita isi setiap hari, dan nomor rekening. Ya, nah terus kami diarahkan ke Departemen Security. Nah, di Departemen Security ini kami melakukan pembuatan nomor badge, di mana nomor badge ini adalah salah satu syarat untuk keluar masuk pabrik yang telah ditentukan. Nah, dalamnya nomor badge ini terdapat masa kerja praktek kami. Nah, departemen mana, identitas kami gitu. Kemudian kalau sudah selesai masa waktu kerja praktek kami, lalu nomor badge itu dikembalikan. Nah, setelah itu kita kembali ke Pusdiklat lagi. Nah, di Pusdiklat kami memberikan menginformasikan bahwa kami sudah mendapatkan nomor badge-nya. Kemudian kami menanyakan apa aja kelengkapan safety-nya gitu. Kelengkapan safety-nya berupa sepatu safety, helmet safety, kemudian air plug. Nah, berhubung kita belum punya ini ya, helm safety, makanya kami meminjam di Pusdiklat helm safety-nya. Ya, jadi di Pusdiklat itu memang menyediakan 3 barang tadi untuk dipinjamkan kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktek. Ada mahasiswa yang meminjam semuanya, tapi kita enggak, karena kita sudah punya 2 itu. Jadi kita cuman kurangnya aja. Jadi setelah kita menyelesaikan semua administrasi di hari pertama, setelah dari Pusdiklat dan Departemen Security, kami langsung mencari tempat tinggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami bertemu dengan tempat tinggal yang letaknya tuh persis di depan pintu masuk PT Pupuk Sriwijaya. Nah, kami menyewa pavilion dan kami istirahatlah di hari pertama itu. Kemudian di hari kedua kami langsung menuju ke pabriknya. Tapi sebelum kita masuk ke pabriknya, kami itu ke safety induksi dulu untuk diberi pengarahan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Dimana di safety induksi itu kita dikasih pengarahan apa aja? Bahwa kami jangan menggunakan handphone di sekitar pabrik, kemudian dikasih stiker kalau kita bawa laptop. Kemudian ada harus memakai nomor badge setiap harinya, kan? Kemudian ada kita pakai helmet safety, kan? Terus suspect safety. Ya, betul. Nah, terus abis itu kita juga diperbolehkan untuk menggunakan PDH. Jadi kita selama berkegiatan kita selalu menggunakan identitas dari mana kita berasal gitu. Nah, di hari kedua itu kita bertemu dengan teman-teman dari universitas lain. Nah, kita bertemu dari Universitas Riau, dari Universitas Sriwijaya, dari Universitas Pertamina. Kenapa kita bisa bertemu mereka? Karena kita sama-sama ngelihat logo BKKM TKI. Jadi ternyata logo BKKM TKI itu benar-benar sangat berfungsi banget buat kita kalau misalnya ada di pabrik. Jadi bisa ngenalin, oh orang tersebut tuh dari teknik kimia. Situ kita cerita-cerita, tanya-tanya kalian dari mana gitu. Pokoknya kita saling kenalan gitu. Nah, tapi teman-teman kami ini semua dipecah departemen-departemennya. Ada yang ke Departemen 2B, Pusri 2B, Pusri 1B, Pusri 4, dan kita kebagian di Pusri 3. Nah, setelah dari safety induksi, kita diberi rute perjalanan menuju ke Pusri 3. Kemudian setelah kami diarahkan jalan menuju Departemen Pusri 3 yang kami melaksanakan kerja praktik tersebut. Nah, di sana kami bertemu dengan pembimbing lapangan.
untuk kerja praktek tersebut. Pembimbing lapangan kami itu adalah Superintenden Amonia Pusri 3, yaitu yang bernama Bapak Johan Setiawan. Setelah kita bertemu dengan Pak Johan, kita diberi arahan, kita jadwal kita di unit apa saja Per minggunya. ya. Jadi per minggunya kita dikasih jadwal. Di minggu pertama kita ke unit amonia, minggu kedua kita ke unit urea, minggu ketiga kita ke unit utilitas, keempat kita ke STGBB. Setelah kita ketemu sama pembimbing lapangan, Pak Johan, kita dikasih pengarahan. Setelah itu kita dikasih materi. Materinya itu tentang Sejarah PT Pupuk Sriwijaya Palembang. tuh latar belakangnya Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, setelah itu kita langsung diperkenalkan sama staf yang ada di situ, staf amonia yang ada di situ. Kita dikenalin, orang-orangnya sangat baik-baik banget, ramah banget. Ya, Terus banget. kita langsung diajak main ke control roomnya. Nah, terus di control room, setelah di control room kita Belajar lah proses-prosesnya. Kontrol roomnya tuh ada masih pneumatik, ada juga yang udah Memakai software lah, ya monitor. monitor semua. Sama kita belajar itu, kita nggak cuma hanya mempelajari saja di ruangan, tapi kita juga main ke control room dan ke lapangan tentunya. Nah, terus karena tadi sudah dibagi per minggunya itu jadwal-jadwalnya, di unit mananya, setiap akhir pekan kita harus melakukan presentasi kepada superintenden dan wakil superintendennya terkait pembelajaran yang telah kita lakukan selama 1 minggu itu. Terus di situ juga selain presentasi kita juga ada diskusi tanya jawab oleh bapak-bapak yang menyaksikannya. Terus mereka juga meminta feedback buat pabrik ini, apa yang kurangnya. Nah, kita kasih apa aja yang kurang dari pabrik-pabrik ini gitu. PT Pupuk Sriwijaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, pengolahan pupuk, yang di bawah naungan Pupuk Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bu Jeromi. Nah, PT Pupuk Sriwijaya ini terletak di Jalan Mayor Zen, Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang kurang lebih berjarak 7 km dari pusat pemerintah Sumatera Selatan. Nah, PT Pupuk Sriwijaya ini produk utamanya itu adalah urea, amonia, dan NPK, di mana dalam proses pengolahannya itu ada 7 pabrik. Yang pertama itu adalah pabrik 1B, Pusri 1B, Pusri 2B, Pusri 3, dan Pusri 4 yang mengolah urea dan amonia. Kemudian ada Pusri 5 yang mengolah NPK, Pusri 6 itu yang mengolah PPU, dan ada pabrik tambahan lagi yaitu STGBB atau steam turbin generator batubara. Jadi kita mau kasih bayangan ke teman-teman semua. Nih, jadi di depan nih dari Jalan Mayor Zen itu ada gerbang gede banget yang bertuliskan PT Pupuk Sriwijaya. Seperti ini. Nah, terus kita masuk ke dalam, samping kiri jalannya itu ada kantor pusat PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Di situ untuk mengurus segala administrasi yang bersangkutan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian ada kantor satpam, kantor satpam Departemen Security itu ada di samping kanannya. Nah, ada lapangan sepak bola, lapangan golf ya? Iya, Ada basket, terus ada masjid, Kolam renang, ya kolam renang, terus ada tempat gym kalau nggak salah. Betul. Terus ada Perpustakaan, ada koperasi, ada apa lagi ya? Pokoknya segala rumah sakit. ya, ada rumah sakit Pusri namanya. Ya. Terus yang lebih hebatnya lagi ada kebun binatang mini khusus buat masyarakat lingkungan sekitarnya itu. Ya. Nah, kebun binatangnya itu ada macam-macam ininya, apa namanya, binatangnya, tapi yang paling utama itu adalah rusa. Iya, betul. Nah, terus
di situ tuh di tengah itu, di lokasi tengah itu yang tadi fasilitas yang udah dikasih tahu tadi, itu juga ada pemukiman perumahan untuk pegawai PT Pupuk Sriwijaya. Nah, terus di bagian belakangnya baru pabrik Pupuk Sriwijayanya itu, pabrik ke-6 pabrik itu. Nah, kemudian di belakangnya lagi itu ada langsung menuju ke dermaga dekat Sungai Musi. Di situ ada Sungai Musi, terus ada dermaganya. Nah, dermaganya itu macam-macam. Ada dermaga loading pupuk urea, terus amonia, batu bara, loading batu bara juga untuk yang dipergunakan di STGBB. Terus ada di situ juga di daerah dermaga itu tuh ada banyak pompa-pompa. Ya, pompa buat water treatment. Betul. Jadi sekian dari kami, itu merupakan pengalaman kerja praktek kami di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kami juga ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Desi Agustinasari selaku Koordinator Program Studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kerja praktek di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian kepada Ibu Desi dan Ibu Vera selaku pembimbing kerja praktek, Ibu Cynthia selaku dosen wali kami, kemudian kepada Bapak Johan Setiawan selaku pembimbing lapangan dan Superintenden Amonia Pusri 3. Kemudian ada Pak Fahmi dan Pak Faisal selaku Superintenden dan Wakil Superintenden unit urea Pusri 3, Pak Abraham dan Pak Masyuri selaku Superintenden dan Wakil Superintenden STGBB. Kemudian ada Pak Joni dan Pak Yosef Superintenden dan Wakil Superintenden Utilitas, Pak Hari dan Pak Endang selaku Proses Engineer Pusri 3, dan juga Pak Arianda, Pak Haryoso, dan Pak Reli yang telah membantu kami dalam kunjungan ke lapangan unit Pusri 3 serta semua karyawan PT Pupuk Sriwijaya. Dan tak lupa kepada Bapak Fisman selaku manajer shift PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kami juga berharap kepada teman-teman yang hendak melakukan kerja praktek nanti dapat mempersiapkan sejak sedini mungkin, dan kami sangat menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan kerja praktek di PT Pupuk Sriwijaya Palembang apabila teman-teman berminat dalam mengambil kasus yang terjadi di pupuk. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.